Ya, baik. Selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bulan Agustus, saudara ya, sepanjang bulan Agustus kita sedang merenungkan firman Tuhan dari gereja pusat kita, Bethany Church Singapura, yaitu doa, pujian, penyembahan merupakan gaya hidup untuk bangkit dan jadi pemenang. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang simple dan saya yakin saudara juga sudah tahu ini teks sangat terkenal yaitu penyembah yang berkenan atau true worshiper. Injil Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 10 saya bacakan, lalu ayat 11 saudara, demikian kita saling bergantian. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11 silakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24 bersama-sama 2-3, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, konteks dari teks ini saudara itu terjadi ketika Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita dari Samaria, saudara ya. Jadi Samaria ini adalah sebuah bangsa orang-orang Yahudi yang kawin campur dengan orang-orang bukan Yahudi. Jadi bangsa Samaria ini karena kawin campur saudara, jadi orang-orang Yahudi itu musuhan gitu dengan mereka ya, karena dianggap mix begitu. Jadi bangsa Yahudi dengan bangsa Samaria ini dalam konteks pada waktu itu mereka sedang tidak dalam kondisi hubungan yang baik ya, mereka saling bermusuhan satu sama lain. Itu latar belakangnya wanita ini saudara ya. Nah di ayat 10 sampai 15, kalau saudara perhatikan tadi yang kita udah baca tuh ayat 10 sampai 15, itu Tuhan Yesus lagi ngobrol-ngobrol, lagi bercakap-cakap dengan wanita Samaria ini tentang apa saudara? Tentang air minum ya, tentang air minum. Nah wanita dari Samaria ini itu lagi bicara mengenai air minum secara fisik, air minum secara jasmani gitu ya saudara. Tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai air minum secara rohani saudara. Jadi Tuhan Yesus itu pada waktu itu memakai air minum itu sebagai kiasan ya, sebagai kiasan untuk mengajar. Jadi Tuhan Yesus itu mau mengajar kepada wanita ini dan juga kepada semua orang bahwa manusia itu punya yang namanya rasa haus. Semua orang itu termasuk kita yang ada di ruangan ini ya, kita semua itu punya yang namanya rasa haus atau dahaga yang hanya bisa dipuaskan secara penuh oleh Tuhan. Ya, itu yang Yesus mau ajarkan kepada wanita ini dan kepada semua orang termasuk kita hari ini saudara.
Nah menarik di ayat 16 tadi saudara ya, di ayat 16 tuh kan mereka lagi ngobrol-ngobrol tuh saudara ya, lagi bicara-bicara, tiba-tiba Tuhan Yesus meminta wanita ini untuk panggil suaminya ya, ayat 16. Pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Dan wanita ini menjawab, aku gak punya suami. Dan Tuhan Yesus merespon, benar, tepat sekali katamu, engkau tidak punya suami sebab, mana nih, engkau sudah mempunyai berapa saudara? 5. Jadi wanita ini kawin cerai saudara ya, udah 5 suaminya. Dan dia masih hidup atau tinggal bersama dengan pria, saudara, yang bukan suaminya, saudara ya. Dan Tuhan Yesus bilang, oh dalam hal ini engkau berkata jujur ya, dalam hal ini engkau berkata benar. Nah saudara, ini pengamatan saya ya, ini pengamatan saya, karena ini teks ini ada banyak sekali kebenaran sebetulnya yang bisa dikupas saudara ya, tapi ini dari sudut pandang saya yang saya dapat dari Tuhan begini saudara. Wanita dari Samaria ini itu adalah contoh yang sangat jelas dari seseorang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber utama dalam hidupnya. Jadi ini contoh ya yang mewakili orang-orang manusia saudara ya, yang tidak mau menjadikan Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam hidupnya. Jadi wanita ini tuh punya hal lain yang dia jadikan sumber utama atau nilai tertinggi dalam hidupnya. Itu sebabnya dia bergonta-ganti pria. Ya, kawin cerai sebanyak 5 kali. Dan pria yang sekarang tinggal bersama dia itu bukan suaminya. Jadi mereka belum menikah tapi sudah tinggal bersama. Ya istilahnya bahasa Indonesia apa? Kumpul apa? Ya, iya. Kumpul itu ya, kumpul. Saya juga heran kenapa kerbau saudara, ada yang tahu nggak? Nanti coba cari di Google ya. Jadi mereka ini belum menikah saudara ya. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan itu mengajarkan pernikahan itu hanya 1 kali seumur hidup, betul? Halo? Sampai maut memisahkan. Jadi Tuhan itu dengan tegas, firman Tuhan ya, dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan menentang perceraian dan perzinahan. Tapi wanita ini hidup dalam perceraian dan perzinahan, saudara. Dari sini kita bisa lihat bahwa wanita ini contoh dari manusia yang tidak mau menjadikan Tuhan sebagai sumber utama ya, sumber kepuasan, kebahagiaan, keberhargaan dalam kehidupannya. Dia nggak mau menjadikan Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam hidupnya, itu sebabnya dia jatuh dalam dosa. Seorang hamba Tuhan bernama John Piper berkata, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Jadi dosa, ketidaktaatan seseorang itu terjadi ketika hati kita nggak puas sama Tuhan. Ketika Tuhan bukan satu-satunya harta yang paling berharga buat hidup kita, maka kita pasti akan berdosa. Kita pasti akan tidak taat pada Tuhan karena kita menginginkan yang lain selain Tuhan, saudara. Jadi akar utamanya ada di situ. Nah, apa hubungannya dengan penyembahan, saudara ya? Apakah ada hubungannya? Ada, saudara. Karena ini kan sebuah narasi, sebuah cerita. Karena di ayat-ayat sesudahnya Tuhan Yesus itu mengajarkan ada 2 ciri dari penyembah yang berkenan atau true worshiper ya, penyembah yang benar. Yang pertama, saudara, prinsip pertama dari seorang yang disebut penyembah yang berkenan, yang benar, true worshiper, adalah seorang yang menyembah dalam roh. Katakan menyembah dalam roh. 2, 3. Menyembah dalam roh, saudara ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Jelas ya, fokusnya adalah Bapa. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, perhatikan kalimat Bapa menghendaki. Jadi kalau saudara tanya sama saya, penyembah yang berkenan itu seperti apa? Ini jawabannya dari Tuhan Yesus langsung, saudara ya. Tuhan Yesus yang kasih tahu. Penyembah yang berkenan, yang dikehendaki Bapa di surga adalah penyembah yang menyembah Bapa. Bukan menyembah musik, bukan menyembah pendeta, bukan menyembah singer, song leader, atau suasana ibadah, bukan saudara ya. Tetapi kita ini menyembah Bapa. Sekalipun musiknya sederhana, tidak full band, hari ini cuma 1 keyboard, tapi kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan, amin. Karena kita tidak menyembah musik, kita tidak menyembah suasana, kita nggak menyembah manusia, baik itu pendeta ataupun pelayan yang ada di depan, bukan.
Tapi kita hadir karena kita menyembah Bapa. Dan menyembah Bapa dalam roh. Ini adalah prinsip yang pertama dari penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ayat 23 ini sebenarnya adalah jawaban Tuhan Yesus dari pertanyaan wanita Samaria di ayat 20, saudara. Kalau saudara perhatikan tadi di ayat 20, kalau saya boleh kasih ringkasan simple pakai bahasa saya, itu wanita itu tuh nanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ibadah atau penyembahan yang paling benar itu yang mana sih gitu, atau di mana sih, kira-kira gitu. Ini bahasa saya ya, nggak ada di LAI, saudara, Lembaga Alkitab Indonesia, tapi ini bahasa saya. Jadi wanita ini tuh tanya, nenek moyang kami, siapa nenek moyangnya? Bangsa Samaria, saudara ya. Nenek moyang kami itu menyembah di atas gunung ini. Gunung ini itu adalah gunung Gerizim, saudara. Jadi bangsa Samaria itu mereka punya bait Allah, mereka menyembah Yahweh juga, tapi menyembahnya tuh di gunung Gerizim, saudara. Sedangkan bangsa Yahudi itu beribadah atau menyembah Tuhan di kota Yerusalem. Ya, ada bait Allah di kota Yerusalem. Jadi bangsa Samaria menyembah di gunung Gerizim, bangsa Yahudi menyembah di Yerusalem. Nah, yang benar tuh yang mana gitu loh kira-kiranya. Ya, jadi si wanita itu tanya, yang benar itu yang di gunung Gerizim atau yang di Yerusalem? Ya, jadi dia kasih multiple choice ke Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu didesak untuk menjawab A atau B, Gerizim atau Yerusalem, nggak dikasih pilihan lain gitu. Jadi dia kasih Gerizim, Yerusalem, A atau B, dan Yesus nggak jawab A atau B. Halo, betul? Iya, Yesus jawab C gitu ya. Yesus jawab tidak berdasarkan pilihan, bukan di Gunung Gerizim dan juga bukan di Yerusalem. Coba kita lihat ini ayat 21 ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, gunung Gerizim, dan juga bukan di Yerusalem. Ya, jadi menurut Tuhan Yesus, ibadah yang benar itu bukan soal tempat tertentu. Penyembahan yang benar itu bukan soal lokasi tertentu, saudara. Jadi di hadapan Tuhan Yesus tuh nggak ada tempat-tempat suci, tempat-tempat sakral begitu ya. Ya, kalau saudara mau tetap bilang Israel itu tanah suci, sebenarnya itu istilah orang. Tapi Yesus bilang enggak, penyembahan itu sebetulnya di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Artinya tidak ada bentuk tertentu, tidak ada struktur tertentu, format tertentu, dan rumusan tertentu. Kita bisa menyembah Bapa di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Ya, bilang kanan kiri, di mana saja, kapan saja, kamu bisa menyembah Tuhan. Amin. Saudara bisa menyembah Tuhan sambil naik bus, lagi di bus, halo bisa? Lagi di jalan bisa saudara? Bisa. Saudara bisa nyembah Tuhan sambil jogging? Ya, yang suka olahraga, yang suka sport bisa. Saudara bisa nyembah Tuhan sementara saudara lagi kuliah? Bisa. Lagi bekerja? Bisa. Lagi masak? Bisa. Saudara bisa menyembah Tuhan di mana saja. Ya, karena Yesus bilang ayat 24, Allah itu roh. Artinya Allah itu tidak dibatasi oleh tempat. Allah tidak dibatasi oleh ruangan, Allah tidak dibatasi oleh waktu, karena Allah itu melampaui dimensi ruang dan waktu, sebab dia itu berada di luar ruang dan waktu, karena dia yang menciptakan ruang dan waktu. Jadi dia lebih besar dari ruang dan waktu, ya, karena dia roh, tidak terbatas. Sementara kita kan terbatas, kita ada di tempat ini dan gak ada saat bersamaan di tempat lain, gak ada, ya. Kita terbatas, tapi Allah itu roh, saudara. Nah, jawaban Tuhan Yesus ini pada waktu itu, saudara, itu merupakan jawaban yang revolusioner pada waktu itu, ya, revolusioner. Kenapa? Karena pada zaman itu, pada waktu itu, ibadah orang-orang Yahudi itu berkiblat ke Yerusalem. Ya, jadi ibadah orang-orang Yahudi itu berkiblat ke Bait Allah di Yerusalem. Sedikit info ya, saya mau share ke saudara bahwa orang Yahudi itu wajib datang 1 tahun 3 kali ke Yerusalem pada waktu itu. Ada 3 hari raya besar yang wajib untuk orang Yahudi dari seluruh dunia itu harus datang ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk merayakan 3 hari raya wajib. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi atau Paskah, merayakan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yang kedua, hari raya 7 minggu atau Pentakosta, merayakan hasil panen. Dan yang ketiga yang wajib
dirayakan adalah Hari Raya Pondok Daun. Untuk mengingatkan mereka bahwa selama 40 tahun nenek moyang mereka itu berjalan di padang gurun dan tinggalnya di Pondok Daun. Jadi orang Yahudi dari seluruh dunia, dari berbagai tempat itu setahun 3 kali pasti datang untuk beribadah di Bait Allah di kota Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu berkata, kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di Yerusalem. Waduh, itu revolusioner, saudara. Ya, bukan lagi di Yerusalem dan juga bukan lagi di Gunung Gerizim, karena penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, apa itu menyembah dalam roh? Sekali lagi ada banyak tafsiran mungkin, saudara ya. Tapi yang saya dapat dalam pimpinan Tuhan, menyembah dalam roh ini berbicara mengenai sikap kita kepada Tuhan. Katakan sikap kita kepada Tuhan. 2, 3. Sikap kita kepada Tuhan. Almarhum Pastor Timothy Keller tulis begini, worship is ascribing ultimate value to an object in a way that energize and engage. Nih, perhatikan, your whole person, your whole being. Jadi manusia seutuhnya itu, saudara, itulah yang kita persembahkan. Jadi yang Tuhan mau itu adalah segenap hidup kita persembahkan. Kenapa segenap hidup kita persembahkan? Karena Tuhan adalah the ultimate value. Tuhan adalah nilai tertinggi, sumber utama dalam hidup kita, sehingga kita bersedia memberikan seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, saudara. Jadi penyembahan bukan hanya soal perasaan. Ini hati-hati nih orang-orang Pentakosta ya, kita kebanyakan pakai perasaan. Saudara, saya orang Pentakosta, gereja Bethel Indonesia, saudara. Tapi saya sering dengar ya ada orang-orang bilang, aduh nggak ngerasa hadirat Tuhan nih. Aduh rasanya pujian penyembahan di gereja ini nggak ngangkat. Widih, apaan nggak ngangkat ya, saya bingung. Itu orang-orang Katolik Protestan bingung nih, apaan nggak ngangkat. Hadirat Tuhannya tuh rasanya berat gitu ya. Nggak ngangkat, aku nggak rasa ser gitu ya. Maksudnya apa nih, aduh aku nggak rasakan hadirat Tuhan di gereja ini. Pujian penyembahannya itu rasanya tuh gimana gitu ya. Aku kok nggak merinding gitu loh dengan pujian penyembahan di sini, saudara ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Saudara, penyembahan tidak hanya berbicara mengenai perasaan kita ya, tetapi penyembahan itu berbicara mengenai segenap hidup kita, seluruh keberadaan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Baik kita lagi mood ataupun gak mood, baik kita merasa ger ataupun gak merasa ger ya saudara. Baik saudara lagi susah ataupun saudara lagi senang, baik saudara lagi ada masalah maupun saudara lagi gak ada masalah, baik saudara lagi nyaman ataupun saudara lagi gak nyaman ya, lagi punya problem atau enggak, kita tetap menyembah Tuhan selama-lamanya. Karena Tuhan adalah the ultimate value, karena Tuhan adalah nilai tertinggi dalam hidup kita, amin. Bahkan tanpa musik pun kita bisa nyembah Tuhan gak? Halo? Bisa saudara ya, tanpa musik pun kita bisa nyembah Tuhan. Kalau saudara cuma mau merinding-merinding ke kuburan aja. Nanti kalau ke kuburan saudara pasti merinding-merinding saudara ya. Apalagi kalau malam-malam saudara datang ya, kemudian saudara cuman bawa light dari handphone, suasana gelap, itu pasti merinding saudara ya. Maksud saya jangan ukur hadirat Tuhan hanya dari perasaan saja. Tuhan gak mau kita hidup oleh perasaan. Walk by faith and not by sight and feeling. Amin. We walk by faith. Kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan, bukan dengan penglihatan. Kita percaya bahwa Tuhan itu omnipresence, dia maha hadir. Sekalipun kita nggak merasakannya, kita tahu Tuhan tetap hadir. Amin. Itu sebabnya itu tidak akan membatasi kita. Mungkin saja memang mungkin pelayan kurang persiapan, mungkin, tapi itu juga nggak menghalangi kita. Karena kita tidak sedang menyembah pelayan-pelayan Tuhan, tapi kita sedang menyembah Tuhan. Amin. Tapi di BIC ini semua pelayannya adalah orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Amin. Tapi kita bukan lagi show, kita ini bukan pertunjukan saudara ya. Jadi saudara harus tahu, saudara ke gereja bukan penonton, saudara ke gereja bersama-sama menyembah Tuhan dengan para pelayan yang ada di depan ini, amin. Ya, dan saya senang sekali karena jemaat BIC sama-sama dengan para pelayan yang ada di depan ini, kita sama-sama menaikkan doa pujian penyembahan karena kita tahu Tuhan adalah nilai tertinggi, the ultimate value yang terutama dalam hidup kita. Apapun kondisi, keadaan yang sedang kita alami itu tidak bisa menghalangi atau menghambat kita untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu berbicara mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan.
Karena kita menjadikan sesuatu atau seseorang itu nilai tertinggi kalau kita punya cinta ya, kalau kita mengasihi, kalau kita mencintai ya. Kalau sosok itu atau sesuatu itu adalah pribadi yang paling berharga, yang paling penting, pasti kita utamakan. Jadi itu ada hubungannya dengan love. You are what you love and you worship what you love. Saudara pasti akan menyembah apa yang saudara cintai atau apa yang saudara kasihi. Jadi ini berhubungan dengan hukum terutama. Karena hukum terutama dan pertama Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, saudara. Saudara, ini bahasa Alkitab nih saya harus jelasin ya. Ini segenap itu sebenarnya bahasa penekanan. Artinya sama sebetulnya ya, karena manusia seutuhnya itu nggak boleh dipisah-pisah sebetulnya ya. Manusia seutuhnya itu jadi hati, jiwa, kekuatan, akal budi itu sebenarnya sama aja, cuman karena mau ditekankan bahasa penekanan gitu. Jadi kayak seolah-olah dibedain. Sebenarnya enggak, saudara, itu semua sama. Artinya Tuhan meminta kita menyembah Tuhan dengan segenap hidup kita. Jadi hati, jiwa, kekuatan, akal budi itu totalitas diri kita, termasuk roh ya, menyembah dalam roh. Itu eksistensi manusia seutuhnya itu kan makhluk roh, kita makhluk roh saudara ya. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Kita punya naluri kekekalan karena kita satu-satunya makhluk yang bisa berhubungan dengan Sang Pencipta. Roh itu bicara inti kehidupan manusia. Jadi Tuhan memang meminta segenap hidup kita ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu bukan salah satu, Tuhan bukan nomor satu, tapi Tuhan adalah satu-satunya, the only one ya. Tuhan itu bukan salah satu, Tuhan bukan nomor satu, tapi Tuhan adalah satu-satunya. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Karena Tuhan adalah satu-satunya, itu sebabnya layak dan pantas untuk kita memberikan segenap hidup kita kepada Tuhan yang kita cintai. Amin saudara. Ada lagu And I Live to Worship You, My Jesus, You're the only one for me. Dia bukan salah satu, dia bukan nomor satu, the only one. Dia satu-satunya, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Sama-sama. And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. All, ya, totalitas, segenap hidup kita. Nah saudara, ini ada sebuah quotes dari hamba Tuhan Pendeta Yakub Tri Handoko. Ini saya ngutip ya saudara ya. Beliau berkata begini, ini menurut saya statement beliau menarik saudara ya. Karena saya berpikir begini saudara ya, akhirnya saya dapat jawabannya dari hamba Tuhan ini. Kalau Tuhan minta kita segenap ya, berarti kan gak boleh ada sisa untuk yang lain. Halo, betul nggak? Kalau segenap itu kan berarti 100% buat Tuhan kan? Halo, dia satu-satunya loh, dia bukan salah satu atau nomor satu. Terus gimana dong? Kita kan juga mengasihi keluarga kita. Nggak boleh mengasihi keluarga kita. Kita kan juga punya hobi. Boleh nggak mengasihi hobi, yang suka olahraga, yang suka baca buku, dengar musik, ya? Boleh nggak? Bagaimana dengan kuliah kita? Kita nggak boleh mengasihi kuliah kita. Gimana kalau nggak mengasihi kuliah ya nggak semangat dong. Kita nggak boleh mengasihi pekerjaan kita dan lain sebagainya. Gimana itu? Saya bingung, saudara ya. Tiba-tiba saya lihat ada quotes ini dari hamba Tuhan ini dan akhirnya saya nangkep. Jawaban, saya dapat jawaban gitu. Hamba Tuhan ini berkata gini, unless our love to something or someone is an expression of our love to God, what we love is a competitor to God. Ya, jadi kecuali cinta kita kepada seseorang atau sesuatu merupakan ungkapan kasih kita kepada Tuhan, maka apa yang kita cintai itu adalah berhala atau saingannya Tuhan. Nah dari sini saya nangkep saudara ya, oh puji Tuhan, saya kira terima jawabannya bahwa begini saudara, kita mengasihi keluarga kita mengasihi hobi kita mengasihi kuliah kita, pekerjaan kita, bisnis kita mengasihi. Karena itu semua adalah bentuk ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Halo, nangkep gak saudara? Jadi kita mengasihi keluarga, karena Tuhan yang memerintahkan untuk kita mengasihi keluarga. Halo, anak disuruh hormat sama orang tua, suami mengasihi istri. Halo, betul? Ya, istri tunduk pada suami. Itu siapa yang perintahkan? Tuhan. Jadi Tuhan yang memerintahkan kita memang untuk mengasihi keluarga. Itu sebabnya kita mengasihi keluarga
Karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi hobi kita. Kan hobi kita nggak semuanya berdosa loh. Sport itu dosa nggak? Olahraga dosa nggak? Halo? Enggak dong. Saudara baca buku, saudara dengar musik, nyanyi, dance, dosa nggak? Enggak dong. Tuhan pengen kita have fun. Ya Tuhan pengen saudara tuh seneng gitu hidup ini ya. Tuhan kasih dunia ini untuk kita menikmati. Tapi saudara jangan terlena. Maksudnya begini, lakukanlah semuanya itu karena saudara mengasihi Tuhan. Ya, jadi saudara olahraga, Tuhan aku olahraga karena aku mengasihimu ya. Karena ini tubuh bait Allah kan, harus sehat dong. Ya, bait Allah nggak boleh sakit-sakitan kan. Ya dong ya, jadi kita harus seimbang dong. Tubuh kita juga harus kita jaga, kesehatan fisik itu penting loh. Halo? Ayo siapa yang mau olahraga bareng? BIC Korea, Reno belum balik ya. Jadi BIC Korea punya badminton club saudara ya. Nanti ketuanya, koordinatornya belum balik ke sini. Jadi minggu depan mungkin dia balik. Nanti kita akan promote lagi. Ayo saudara kita main badminton bareng ya. Ada beberapa orang suka nge-gym, ayo nge-gym bareng ya. Ada beberapa orang mungkin yang sukanya naik sepeda, ya naik sepeda bareng di Hanggang gitu ya. Berdosa nggak itu? Enggak dong. Karena kita sedang menikmati Tuhan dalam hobi kita. Amin. Ya kita sedang menikmati Tuhan sambil naik sepeda ngeliat pemandangan. Saudara, aduh kayak kemarin saya liburan 2 minggu. Saudara pendeta liburan dosa. Saudara kita juga menikmati, oh Tuhan terima kasih ya saya ngeliat pegunungan, saya ngeliat pemandangan yang bagus. Di situ saya menikmati Tuhan. Jadi semuanya tentang Tuhan, it's all about God. Jadi kita kuliah, kita mengasihi kuliah kita dong, kalau enggak semangat nanti kuliahnya. Kita mengasihi pekerjaan kita, bekerjanya harus semangat dong ya. Supaya itu semua bisa kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, a living sacrifice buat kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut dengan penyembahan. Termasuk saudara mengasihi BIC Korea, saya tahu saudara mengasihi gereja ini, saudara hadir dalam pertemuan, baik cool, kita punya community of love, saudara hadir, saudara bahkan mau melayani, ikut doa puasa hari Sabtu, doa pelayan, latihan. Saudara, wah nggak banyak orang mau melakukan itu ya, apalagi saudara masih muda gitu ya. Saya pikir waduh melayani anak-anak muda ini kan nggak gampang ya, karena biasanya anak-anak muda ini katanya itu susah untuk komitmen ya, susah untuk setia, katanya loh ya, katanya anak muda itu susah komitmen, susah setia, ya seenaknya sendiri ya, kemana perasaan membawa dia akan ikuti perasaan itu gitu ya. Jadi hidup di dalam perasaan itu kan susah untuk bicara soal tanggung jawab, kesetiaan, susah saudara. Orang kalau ngikutin perasaan tuh susah tanggung jawab, susah untuk setia, untuk komitmen gitu. Tapi tidak, karena di BIC Korea ini saya lihat orang-orang muda, usia-usia masih muda saudara ya. Tapi saudara adalah orang-orang yang bertanggung jawab, setia, komitmen gitu ya. Itu semua saya percaya saudara lakukan karena saudara mengasihi Tuhan. Amin saudara. Para pelayan ini tadi yang hadir, yang saudara kita sama-sama setiap minggu kita lihat pelayan bergonta-ganti ya. Hari ini Eden jadi worship leader, wow haleluya. Dari singer, worship leader ya luar biasa bersama dengan Ferdinand saudara. Ini mereka orang-orang yang pinter saudara ya, mereka di kuliahnya ini orang-orang yang pinter saudara, tapi mereka mau mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan ya, melayani Tuhan. Saya percaya semua itu kalau ditanya kenapa sih mau melayani hari gini, mendingan kita lakukan yang lain lah gitu, buang-buang waktu lah dan lain sebagainya. Tapi enggak, bagi mereka waktu itu adalah anugerah. Jadi kalau ada waktu itu berarti kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya itu semua karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Itulah worship. Itulah penyembahan. Dan sekali lagi ini tidak dibatasi hanya di dalam gedung gereja. Tadi saya katakan kita bisa menyembah Tuhan di kampus, kita bisa menyembah Tuhan di tempat kerja kita, di jalan, di public transportation, dimanapun saudara bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau di public transportation jangan tutup mata ya. Oh lagi worship, jangan saudara, ini Korea lagi bahaya juga ya. Saudara harus lihat kanan kiri, saudara di jalan jangan main handphone terus ya. Lihat kanan kiri ya, jaga jarak sama orang-orang. Ini saya ngomong kita rohani sih rohani, tapi juga harus pakai hikmat ya. Ini kriminal lagi tinggi saudara ya, jadi jangan banyak tutup mata di jalan saudara, bahaya. Tadi dianggap aneh atau saudara nanti bisa meleset dari tujuan ya kalau saudara merem terus ya. Jadi harus buka mata, harus tahu ini lagi ada di mana ya. Baru Ko Deddy bilang menyembah Tuhan bisa di mana aja, iya ya, tapi jangan tutup mata. Lagian Alkitab juga nggak perintahkan kita menyembah Tuhan dengan tutup mata. Coba cari dari Kejadian sampai Wahyu, mana ada ayatnya ya kalau berdoa harus tutup mata, lipat tangan, coba mana ada? Ada nggak? Nggak ada, itu kan yang ngajarin guru sekolah minggu. Kalau mau berdoa harus lipat tangan, tutup mata. Nggak ada ayatnya di Alkitab, nggak ada saudara ya. Ya itu guru sekolah minggu maksudnya baik, supaya kita konsentrasi. Soalnya kalau mata kita terbuka itu suka mikirin makanan ya, kita mikirin film, kita mikirin yang lain. Tapi kalau tutup mata kan
Meskipun tutup mata juga bisa tidur ya. Tapi maksud saya kalau tutup mata itu kan ya itu sarana lah ngebantu supaya kita tuh ingat Tuhan, fokus sama Tuhan gitu saudara ya. Sampai di mana tadi? Mengasihi, oh ya oke. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati, kita lakukan sebagai bentuk ekspresi kasih kita kepada Tuhan, itu adalah penyembahan. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu harus melebihi segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, amin. Termasuk ketidaksukaan saudara terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu harus lebih besar dari ketidaksukaan kita. Nah ini sebagai orang Kristen kita ini kan lagi berproses ya saudara. Saya juga sebagai pendeta ini kan saya manusia juga, makhluk personal. Saya juga punya perasaan gitu ya. Jadi ada waktu-waktu kita memang harus mengakui bahwa ada waktu-waktu kita susah memaafkan orang. Susah mengampuni orang. Apalagi kalau orang itu udah berulang kali ya sudah, biasanya orang Indonesia berapa kali? 1, 2, 3, wah sudah time out ya. Jadi biasanya kita cuma kasih space ke orang yang menyebalkan, orang menjengkelkan, oke. Biasanya kita kasih space berapa? Saya nggak tahu si saudara berapa ya, tapi biasanya orang Indonesia 3 ya. Kalau udah 3 kali saya kasih space, tapi kamu tetap menyebalkan, menjengkelkan, ngeselin aku, menyakiti hatiku, merobek-robek harga diriku, yes bahasanya. Dan lain sebagainya, maka tidak ada maaf bagimu. Tidak ada pengampunan bagimu, no mercy. Widih, no mercy ya. Padahal firman Tuhan ngajarin kita apa saudara? Jelas Tuhan Yesus ngajarin di doa Bapa kami, ampunilah. Halo, pura-pura lupa. Ampuni, langsung lupa semua. Ampunilah sesamamu, orang-orang yang menyakiti hatimu. Halo, sama seperti Bapa di surga telah mengampuni. Jadi kita mengampuni itu karena Bapa di surga juga mengampuni kita. Saudara jujur, kita ini sebenarnya nyebelin di hadapan Tuhan loh. Kalau Tuhan itu mau pakai perasaan, kita semua udah gak ada yang layak di sini saudara ya. Karena kita itu nyebelin, gak setia, gak tanggung jawab, gak komitmen, ngomongnya Tuhan aku mengasihi, habis ini buat dosa. Ya, oh Tuhan aku hidup bagimu, setelah ini buat dosa. Jadi kita tuh banyak gak konsisten ya. Kalau Tuhan pakai perasaan aja, kita semua gak ada yang layak dan pantas untuk menyembah Dia. Tapi karena Dia bukan Tuhan yang hanya pakai perasaan, tapi Dia pakai komitmen dan Dia sudah komit untuk mengasihi kita selama-lamanya. Karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Itu komitmen Tuhan kepada kita saudara. Jadi kalau sudah tanya Tuhan suka gak sih sama kita? Sebenarnya kalau Tuhan boleh berkata jujur, pasti Tuhan juga bilang sebenarnya aku nggak suka. Ya, apalagi dengan dosa-dosa, aku nggak suka. Tapi aku tetap belajar untuk bisa mengasihimu. Nah sama saudara, jadi mengasihi Tuhan itu meskipun kita nggak suka, tapi kita mau tetap belajar untuk taat. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Mungkin bagi saudara susah sekali menyapa orang. Widih, saudara rasanya tuh menyapa orang susah banget. Harus dia duluan yang menyapa saya, mungkin. Tapi karena saudara kasihmu kepada Tuhan lebih besar dari pride-mu, dari harga diri kesombonganmu. Sehingga engkau mau lebih dulu menyapa. Engkau mau lebih dulu memberi maaf. Kau mau lebih dulu mengampuni. Halo, amin saudara. Ya, karena mengampuni itu menyenangkanmu. Senangkanmu, meskipun gak suka Tuhan, gak suka, tapi mau belajar, hanya itu kerinduanku. Saudara mengampuni itu gak ada batasnya. Petrus pernah tanya berapa kali Tuhan Yesus bilang 70 kali 7 kali. Gak ada batasnya, itu 7 angka kesempurnaan. Gak ada batasnya. Saya ngomong begini bukan berarti saudara harus terus dekat sama orang itu ya. Kalau orang itu toksik yang saudara harus jaga jarak. Tapi saudara gak boleh simpan kepahitan sama orang itu. Ya pembalasan itu bukan hak saudara, itu hak Tuhan. Tapi kalau memang orang itu toksik ya saudara harus jaga jarak. Jangan tempel, udah tahu toksik ya, jangan ditempel. Tapi jangan ada dendam di hatimu. Ya jangan sampai matahari terbenam, kita harus pastikan kita sudah membereskan kemarahan kita sebelum matahari terbenam. Kita sudah mau membereskan hati kita di hadapan Tuhan karena kita mau menyenangkan Tuhan. That's worship. Itu adalah penyembahan. Dalam ya, jadi penyembahan gak cuma bicara lagu pelan, lagu lambat. Enggak saudara, itu terminologi gereja Pentakosta. Enggak saudara ya, penyembahan itu gak bicara lagu pelan, lagu lambat. Pujian, lagu cepat, bukan. itu cuman di kita aja lah tim worship saudara ya, supaya lebih simple. Tapi penyembahan yang diajarkan oleh Alkitab itu bicara soal ketaatan kita. Dan kita taat kepada Tuhan karena kita cinta Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kita gak terpaksa gitu loh. Taatnya tuh gak terpaksa. Tapi karena memang kita mau belajar. Saya tahu ini tidak gampang. Makanya tadi saya pakai kata belajar. Ya, tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan
Tiba-tiba mengampuni itu harus dari yang kecil-kecil. Kalau saudara dari yang kecil-kecil nggak mau mengampuni, nanti lama-lama makin susah. Apalagi kalau usia saudara makin bertambah. Waduh, ini menurut psikologi, orang makin tua, orang makin tua, umurnya makin banyak, itu makin keras hatinya. Ya saudara ya. Jadi orang itu bertobat biasanya bukan di usia-usia tua. Orang itu biasanya bertobat itu di usia-usia teens, youth itu saudara ya. Jadi di usia-usia belasan orang bertobat karena hatinya lebih teens, youth itu usia-usia saya dan saudara ya, amin. Wajah kan masih wajah youth ya. Jadi itu kita hatinya masih lebih. Tapi kalau saudara kerasin terus, nanti kalau saudara udah young adults, saudara jadi orang tua, makin susah. Jadi latihannya sekarang, jangan bilang, nanti deh aku mengampuni. Nanti jangan bilang nanti itu makin susah, umur makin panjang, makin banyak, makin keras hati kita. Jadi kalau ada nenek kakek kita bertobat, terima Tuhan Yesus, itu manusia langka saudara. Karena apa? Karena makin tua makin susah. Ada nggak? Ada sih, tapi paling 1 banding sekian puluh ribu saya rasa ya. 1 banding sekian puluh ribu orang umur 60-70 bertobat. Jarang banget. Ya, kebanyakan orang-orang bertobat itu di usia-usia teens, di usia-usia youth, usia-usia saudara ini. Ya, dan usia saya juga. Haleluya. Nah, saudara ini kasih Tuhan, apalagi yang mungkin susah? Mungkin mengampuni gampang bagi orang-orang tertentu, tapi ada orang yang lain yang saya susahnya tuh di bagian ini loh Ko Dedi, mengucap syukur dalam segala hal. Wah, udah tahu sih firman-Nya, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5 tahu firman-Nya, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah. Tapi mengucap syukur dalam segala hal itu sesuatu yang aku gak suka ya. Aku gak suka mengucap syukur. Saudara, seorang bernama Will Bowen bilang begini, rata-rata manusia itu mengeluh dalam satu hari itu 15-20 kali. Betul gak saudara? Coba saudara hitung deh, dalam satu hari saudara berapa kali? Coba tanya sebelah kamu berapa kali sehari mengeluh. Ya, jadi orang itu mengeluh, komplain, ya, kesel, jengkel, marah-marah, protes dan lain sebagainya. Itu katanya Will Bowen, seorang pastor ya, dia bilang sehari itu 15-20 kali. Saudara bayangin, berarti kita tuh memang suka mengeluh. Ya kalau sehari bisa sampai 15-20 kali, kita berarti suka mengeluh. Berarti ketika kita diminta Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, itu sesuatu yang kita gak suka. Halo, sesuatu yang mungkin bukan comfort zone kita. Mengucap syukur itu bukan comfort zone. Comfort zone kita itu adalah mengeluh. Kenapa orang mengeluh? Karena itu comfort zone-nya dia, ya. Makanya kenapa orang khawatir? Ya karena itu comfort zone-nya dia suka sama kekhawatiran. Jadi biarpun udah dengar firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ya. Tetap aja khawatir, cemas, gelisah gitu. Kenapa? Comfort zone. Jadi gampang gak melepaskan comfort zone? Tidak gampang, makanya ikut retreat recharge di liburan Cusok tahun ini saudara ya. Karena kita akan bantu saudara alamin pembebasan, kesembuhan, pemulihan. Amin saudara. Karena memang kalau sendirian itu susah saudara ya. Bilang kanan kiri, sendirian itu susah. Ya, jadi harus sama support system. Saudara harus punya komunitas ya. Kalau belum bergereja ya sekalian iklan ya. Ayo bergereja di BIC Korea saudara ya. Karena saudara akan support ya, akan disupport. Kita semua orang-orang yang tidak sempurna, pendetanya juga tidak sempurna, meleset-meleset juga saudara ya. Tapi kita mau belajar ya. Kita mau belajar mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci. Apa sih yang Tuhan benci? Dosa. Tuhan benci dosa. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Dosa itu apa? Kesombongan, iri hati, dengki, kepahitan, amarah, dan lain sebagainya. Tuhan tidak suka dengan hal itu. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan belajar mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci. Dan ini butuh support system. Gak bisa sendirian. Saudara harus sama orang-orang lain support saudara ya. Karena di situ kita bisa curhat, bisa didoakan, digembalakan. Yang belum ikut cool, segera daftar cool saudara ya. Jadi saya minta sekali lagi angkat tangan, ada 2 gembala cool, Hana sama Grace sekali lagi angkat tangan. Ya, jadi selesai ibadah langsung ke mereka saudara ya. Saudara tanya hari apa, karena sekarang coolnya fleksibel, nggak harus Rabu ya. Jadi waktunya bisa fleksibel dan tidak lagi on Zoom saja, tapi kadang-kadang juga on site sebulan sekali, sebulan 2 kali. Jadi tanyalah ke mereka. Satu lagi gembalanya lagi sibuk saudara, kita doakan karena harus menyelesaikan revisi. Jadi kita doakan Evan supaya diberi anugerah Tuhan bisa menyelesaikan dengan baik. Tadi minta izin sama saya. Oke, sekarang yang kedua yang terakhir. Yang terakhir saudara menyembah dalam kebenaran. Jadi penyembah yang berkenan adalah menyembah dalam kebenaran. Katakan menyembah dalam kebenaran, 2, 3, menyembah dalam kebenaran. Ya, tadi dikatakan
nih ya, penyembah yang berkenan adalah ini satu paket ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran ini apa ya? Kebenaran ini bicara mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yaitu Alkitab. Alkitab itu adalah kebenaran. Alkitab itu adalah sarana yang membantu kita mengenal Tuhan dengan benar. Jadi saudara, untuk saudara punya hubungan pribadi dengan Allah, Allah itu kan maha ya saudara ya. Jadi kita baru bisa punya hubungan pribadi dengan Allah ketika kita merenungkan kebenaran, yaitu kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab dijelaskan siapa Allah yang benar, siapa Allah yang sejati. Kita ini monoteisme, bukan politeisme, bukan panteisme, bukan dinamisme, tapi kita ini monoteisme. Kita percaya hanya ada satu Allah yang esa. Ya, ada 3 agama ya yang percaya Allah yang esa, Yahudi, Islam, Kristen. Tapi kita harus tahu bahwa Allah yang diajarkan Alkitab berbeda dengan yang lain itu. Karena Allah yang diajarkan Alkitab adalah Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Itulah Allah yang esa. Dan Allah yang esa ini saudara punya sifat-sifat. Ya, paling tidak saya catat ada 2 sifat. Yang pertama, Tuhan itu melampaui kita. Dia pencipta, dia melampaui ciptaan. Tuhan itu maha. Nah, maha itu banyak maha itu saudara ya, ada maha kuasa, maha hadir, maha tahu, maha bijaksana, maha kekal, maha apa lagi? Maha kudus, maha mulia, banyak saudara. Saya pernah baca buku dari seorang hamba Tuhan bernama A.W. Tozer, dia tulis ada 20 paling tidak sifat Tuhan, itu ada 20. Banyak saudara. Nah, dari mana kita bisa belajar yang maha-maha itu? Dari Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab, saudara merenungkan Alkitab, saudara akan kenal Tuhan. Dan kalau saudara kenal dengan Tuhan, maka saudara akan lihat bahwa Tuhan bukan pribadi sembarangan. Dia bukan pribadi yang biasa aja. Dia bukan pribadi, bahkan dia bukan VIP. Dia VVIP. Dia very, very important person. Tapi semua itu ditentukan dari apa? Dari pengenalan saudara akan Tuhan. Jadi jatuh bangunnya penyembahan ditentukan dari pengenalan saudara akan Tuhan. Dari sini kita bisa memahami kalau pengenalan kita sama Tuhan itu dangkal, cetek, saudara gak pernah baca Alkitab, saudara cuma ngandelin ibadah minggu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara gak pernah baca Alkitab, saudara gak pernah saat teduh, maka berarti pengenalan saudara sama Tuhan itu dangkal, cetek. Dan kalau orang kenal Tuhan itu cetek, dangkal, bahkan ibadahnya pasti asal-asalan. Ibadahnya pasti sembarangan, dia gak akan menghormati Tuhan, gak akan kagum sama Tuhan, gak bisa sampai ekspresif nyembah Tuhan, gak bisa. Karena dia cuma baca Alkitabnya seminggu sekali. Ya. Tapi kalau orang baca tiap hari, saudara, baca, renungkan tiap hari, akan dikupaskan oleh Alkitab. Tuhan itu maha mulia. Minggu lalu mulia itu artinya layak. Mulia itu artinya pantas. Jadi worthy is your name. Nah kalau saudara udah bisa nyanyi itu bisa getar kita saudara. Kalau kenal Tuhan ya, kalau kenal Tuhan ketika nyanyi lagu Worthy is your name itu kita nggak usah disuruh angkat tangan, kita akan angkat tangan dengan sendirinya. Karena kita kenal. Makanya kan ada lagunya Sydney Mohede, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Jadi kalau saudara udah deep sama Tuhan, kenal, ini seumur hidup ya, ini proses ya. Pendeta juga kenal Tuhan seumur hidup. Tapi dari situ kita akan kagum sama dia, kita akan hormat sama dia. Kalau kita kenal Tuhan dalam tuh kita pasti akan sungguh-sungguh, gak salah-salan. Gak akan tuh main handphone, chatting, enggak. Ketika kita tahu kita lagi ada di ruangan ibadah, off itu udah off. Udah kita fokus aja sama Tuhan. Kita gak akan celingak-celinguk, lihat kanan kiri, enggak. Kita fokus aja sama Tuhan. Kalau kenal. Tapi kalau nggak kenal atau dangkal, ya udah ibadahnya sembarangan, asal-asalan. Datang ibadah udah mau doa berkat, baru datang saudara ya, supaya terima berkat pulang lagi gitu ya. Datangnya telat melulu, nggak ada respeknya sama sekali. Tapi kalau saudara menghormati Tuhan, sebelum ibadah mulai saudara udah datang. Saudara udah siapin diri saudara udah siapin hati saudara ya. Gak usah disuruh sama song leader, ayo angkat tangan. Gak usah, song leader gak usah ngomong begitu. Saya dengan sukacita, suka rela angkat tangan. Ayo tepuk tangan, gak usah ngomong-ngomong begitu. Saya pasti tepuk tangan dengan ekspresif. Kenapa? Kenal. Jadi kalau pengenalan saudara dalam, saudara pasti akan ekspresif. Saudara pasti akan semangat, saudara pasti akan deep, sungguh-sungguh gitu loh dengan Tuhan.
Dan itu gak bisa dipaksa. Karena saya juga dulu tipe orang begitu ya. Saya juga gak bisa tuh dipaksa-paksa. Ayo angkat tangan dong. Katanya cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan angkat tangan dong. Saya makin begini. Ya, saya gini saya dulu. Kalau orang nyembah saya gak mau angkat tangan. saya. Song leadernya sampai stres. Ya ampun. Gini tangannya. Kalau gak gini. Istirahat di tempat, gerak ya. Jadi saya nggak mau angkat gini aja terus tangan, iya kan. Terus lagi khotbah, saya main, waktu itu belum ada handphone ya, jadi saya main-main sendiri, sibuk sendiri gitu ya, nggak serius. Itu saya dulu, kenapa? Karena saya memang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, SMP kelas 2 tuh umur 14 tahun, nah di situ jebret hatiku. Terus aku ikut retret. Retret itu penting saudara, ya terobosan. Aku ikut retret, ikut camp, di situ retret suasananya beda sama ibadah minggu. Iya beda, karena kita 3 hari 2 malam di situ. Jadi suasananya lebih kusyuk, kusyuk bahasa Indonesia. Kusyuk tuh apa sih kusyuk? Lebih dalam. Retreat itu kan Latin, bahasa Latin. Retreat itu artinya kita mundur ya, berhenti sejenak, mundur dari kesibukan supaya kita bisa deeper ya, bisa lebih dalam lagi fokus. Tenang, tetap ada hiburannya ya. Kristi sudah siapkan banyak permainan yang asik-asik ya. Jadi saudara nggak cuman sessionnya cuma 4 kok ya. Selebihnya kita main ya. Halo, haleluya ya. Mainnya seru kok saudara. Nah setelah itu yang kedua saudara, Tuhan itu bukan hanya melampaui kita tapi dia mencintai kita. Jadi Tuhan itu bukan hanya maha, istilah Latinnya transcendent. Dia nggak cuma transcendent tapi dia imanen. Immanuel, Tuhan itu dekat, imanen itu Tuhan itu dekat, Tuhan itu beserta dengan kita. Dan Tuhan itu mencintai kita. Karena 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata God is love, Allah adalah kasih. Dan Allah tidak bisa menyangkali naturnya kalau dia itu mengasihi kita dan dia gak bisa berhenti mengasihi kita. Tuhan gak bisa berhenti mengasihi kita. Nah kalau kita berbuat dosa itu bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi kita, enggak. Kalau kita berbuat dosa itu kita yang berhenti mengasihi Tuhan. Tapi Tuhannya nggak pernah berhenti mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita. Meskipun kita nggak taat, bandel, memberontak, melawan. Kalau kita berdosa itu artinya kita yang berhenti mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih. Dan bukti kasih Allah yang terbesar adalah Yesus Kristus. Kalau saudara lihat salib, itulah bukti kasih Allah yang terbesar. Keadilan, murka, dan kasih Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. Melalui kehidupannya Yesus menggenapi tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa kita taati secara sempurna. Melalui kematiannya Yesus menanggung hukuman dosa kita yaitu maut. Melalui kebangkitannya Yesus mengalahkan hukuman dosa kita sehingga kita diselamatkan untuk selama-lamanya. It's only by His grace. Nah kalau saudara udah ngalamin ini, betapa besar kasih-Mu Allahku sehingga Kau berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Baru kita bisa worship. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Jadi kita baru bisa nyembah Tuhan, mengasihi Tuhan kalau kita udah ngalamin kasih Tuhan. Dan kita gak akan terpaksa mengasihi Tuhan. Ini ada quotes bagus, saya akan tutup. Saya undang para pelayan maju. We are commanded but not forced to love God. It's not a compulsion since our love for God is a reasonable response to His love for us. Memang mengasihi Tuhan dengan segenap itu perintah, betul, itu perintah Tuhan. Tapi itu bukan paksaan. Ini menarik ya, perintah tapi bukan paksaan. Karena kita ini makhluk personal, ada free will, ada free choice. Dan Tuhan Yesus itu di salah satu kitab Wahyu bilang, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Yang mau bukain pintu, aku masuk. Gak mau bukain pintu, aku tetap di luar. Itu Tuhan Yesus ngomong gitu, Wahyu pasal 3.
Jadi mengasihi Tuhan itu memang perintah, hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau kita langgar memang kita berdosa ya. Tapi Tuhan gak mau kita lakukan itu karena kita terpaksa. Karena love itu bukan paksaan. Tuhan gak mau memaksa kita. Tapi Tuhan mau kita berproses. Berproses gak tahu umur berapa ya, berproses. Mungkin sekarang sudah bilang enggak, aku gak mengasihi Tuhan. Ya udah, it's okay. It's okay not to be okay. Gak apa-apa kok. Saya juga sebagai pendeta suka ngomong gini sama Tuhan, Tuhan aku mengampuni itu susah loh buat aku. Aku gak suka loh mengampuni. Susah loh Tuhan, tapi aku mau. Tolonglah Tuhan kasih anugerah lah kepadaku supaya aku bisa mengampuni. Karena aku tahu mengampuni itu menyukakan hati Tuhan. Saya ngomong kok sama Tuhan kalau saya gak bisa, susah. Tuhan saya gak bisa loh, tapi saya mau. Karena Tuhan minta bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak. Kalau saudara bilang mau, nanti Tuhan kasih kemampuan. Percaya aja, nanti dikasih kemampuan bisa mengampuni, bisa mengucap syukur dalam segala hal, bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bisa. Ketika saudara ngomong sama Tuhan, ngomong aja. Ya, Tuhan aku pengen sih mengasihi Tuhan dengan segenap. Tapi rasanya masih berat nih Tuhan, aku masih selfish, masih self-oriented, ya aku masih mikirin diriku terus. Gak apa-apa ngomong aja. Tuhan suka dengan keterbukaan, karena keterbukaan itu awal dari pemulihan. Akui aja aku selfish, egois nih Tuhan, tapi aku mau belajar. Karena aku sudah mengalami, mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidupku. Gak apa-apa saudara, ini proses. Sampai akhirnya saudara bisa berkata, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Itu proses saudara, proses. Ya, sampai kita bisa bilang bahwa aku mengasihi, mengikut Tuhan karena itu memang kesukaan hatiku. Gak apa-apa kalau sekarang belum bisa, gak apa-apa. It's okay not to be okay. Tapi hari ini kita belajar, ayo move on, ayo maju, ayo bangkit lagi. Mari bergerak lagi bersama-sama ya. Menyembah dalam roh, sikap kita kepada Tuhan, menyembah dalam kebenaran, itu bicara siapa Tuhan bagi kita. Menurut Alkitab, Tuhan itu maha, Tuhan itu mencintai kita, itu sebabnya kita mau membalas kasihnya. Mari bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari jemaat sendiri nyanyikan dari hatimu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus sehingga kami bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kami bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus dan kami disebut penyembah Tuhan. Dan hari ini kami mau menghidupi kebenaran, kami mau menyembah dalam roh segenap hidup kami. Dan menyembah dalam kebenaran, membawa hidup kami makin kenal dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara bicaralah sama Tuhan. Tuhan bicaralah sama saya. Apa hal-hal yang Tuhan
singkapkan yang Tuhan gak suka dalam hidup saya. Tuhan, saya mau belajar melepaskan meskipun itu hal-hal yang saya gak suka. Mungkin Tuhan mengingatkan saudara untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Susah sih memang mengucap syukur dalam segala hal. Apalagi kalau kita menghadapi sesuatu yang gak sesuai keinginan kita, betul? Kita menghadapi sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita. Mana bisa mengucap syukur dalam kenyataan yang seperti itu. Tapi hari ini mau gak saudara berkata, Tuhan engkau tuh lebih besar dari keinginanku. Kasihku padamu lebih besar dari ekspektasiku. Memang aku sedang menghadapi hal-hal yang gak sesuai keinginan, gak sesuai harapan, gak sesuai ekspektasi. Tapi aku mau tetap belajar, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan di setiap waktu dan dalam segala keadaan. Gak mood ngadepin beginian Tuhan, sedih ngadepin hal-hal seperti ini Tuhan. Tapi aku tahu engkau lebih besar dari kenyamanan. Kenyamananku bukan segala-galanya, Tuhanlah segala-galanya. Ambil kenyamananku supaya hidupku jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kalau saudara mau jadikan doa, pujian, penyembahan sebagai gaya hidupmu dalam segala keadaan di setiap waktu, taruh tangan kanan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, kami mau jadikan doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur sebagai gaya hidup kami di setiap waktu dan dalam segala keadaan Tuhan. Kami mau Tuhan kasih-Mu itu Tuhan terus memenuhi kami sehingga kami bisa menang Tuhan dari perasaan, menang dari segala bentuk keangkuhan yang menghambat kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Hari ini dalam nama Yesus, segala bentuk kemarahan yang berkepanjangan, kepahitan, kenajisan, segala bentuk keangkuhan, kesombongan yang menghambat hari ini dalam nama Yesus, biar kuasa salib Yesus, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus menyembuhkanmu, memulihkanmu, mencabut akar-akar utama dalam hidupmu sehingga engkau bisa melihat Tuhanlah satu-satunya harta yang paling berharga, nilai tertinggi yang terutama, sumber kepuasan dan kebahagiaan hidup kami ya Tuhan saja. Christ is enough. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini dalam nama Yesus. Bentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan dan mengasihimu. Dalam nama Yesus semua yang mau siap bangkit jadi pemenang, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.